pernahkah terlintas dalam pikiran kita, siapa orang yang memiliki jasa besar sehingga kita memiliki seorang presiden hebat seperti Bapak Jokowi? Mengapa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, menjadikannya sebagai orang kepercayaan? Suka atau tidak, PDIP adalah partai besar yang juga memiliki jasa besar atas kontribusinya yang telah memberikan seorang pemimpin amanah bagi Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kehadirannya bak juru selamat yang mampu berjuang dalam mengembalikan martabat bangsa, sehingga Indonesia menjadi negara yang terhormat di mata dunia. Indonesia saat ini resmi menjadi negara yang memiliki bargaining position yang kuat dengan masuknya Indonesia dalam daftar 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Bahkan Indonesia menempati urutan ke-7 versi Dana Moneter Internasional atau IMF, menyalip negara Inggris dan Prancis. Terlepas dari apapun itu, sudah sepantasnya bagi kita memberikan apresiasi yang tinggi karena dunia internasional saja telah lebih dulu memberikan penghargaan terhadap kepemimpinan bangsa kita. Namun, sayangnya, gerombolan sumbu pendek yang menjadi begundal kelompok oposisi lebih memilih memelihara sentimen politik yang ada terhadap pemerintah dengan cara melakukan agitasi politik yang bertujuan membodohi masyarakat dengan jargon yang mampu mengelabui opini mainstream masyarakat melalui gimmick dan diksi demokrasi sebagai dalih kebebasan berekspresi. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, mereka adalah bagian dari kelompok yang mengharamkan konsep demokrasi yang mereka yakini sebagai produk ajaran kafir. Aneh, bukan? Tidak pernahkah mereka membayangkan kalau saja mereka hidup di bawah pemerintahan junta militer seperti di Myanmar, dapat dipastikan mereka akan dilibas oleh keganasan rezim junta militer yang otoriter. Atau seperti ketika Indonesia dikuasai oleh rezim diktator berdarah dingin seperti Soeharto. Akhirnya saya mempunyai anggapan bahwa mereka hanyalah bagian dari manusia-manusia yang tak tahu diuntung dan tak pandai bersyukur. Kalau memang benar adanya, lantas apa sebetulnya agama mereka? Juga amat disayangkan jika masih ada saja kaum akademisi yang masih mempertahankan sikap a priorinya dan bersikap apatis terhadap raihan prestasi pemerintah saat ini. Sehingga apapun tahapan-tahapan yang sudah dilalui dan dilakukan pemerintah masih saja dicurigai dengan menuduh sebagai antek asing, pemerintahan boneka. Bahkan tidak sedikit yang menuduhnya sebagai PKI. Seolah mereka telah teralienasi dari jati diri sebagai anak bangsa. Berkaca dari sinilah, kurang elok jika kita melupakan latar belakang sejarah bagaimana sosok seperti Jokowi bisa tampil di kancah dunia internasional dengan segala pernak-perniknya. Adalah sosok yang sangat sederhana, tapi memiliki akuntabilitas yang tinggi
tinggi sebagai pejabat publik dan loyalitasnya terhadap partai adalah Franciscus Saperius Hadi Rudiatmo yang biasa dipanggil Rudi. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Rudi pernah mendampingi Joko Widodo 2 periode sewaktu masih menjadi wali kota Solo dari 2005 sampai 2010 sampai dengan periode kedua 2010 sampai dengan 2012. Di periode kedua ini Jokowi hanya 2 tahun menjabat sebagai wali kota dan dilanjutkan oleh Rudi karena Jokowi ditarik ke Jakarta untuk ikut dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Dan hal ini berkat langkah Rudi yang memperkenalkan Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Rudi akhirnya menggantikan posisi Jokowi sebagai wali kota dan setelah lengser dari kepemimpinannya, Rudi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo. Rudi jugalah yang menggembleng Jokowi pertama kali belusukan. Bahkan sebelum Jokowi menjadi wali kota, sampai Jokowi itu jatuh sakit karena belum terbiasa. Mengingat Jokowi yang memang mempunyai latar belakang sebagai seorang pengusaha mebel. Integritas yang dimiliki inilah yang membuat Rudi menjadi orang kepercayaan Megawati. Sehingga Megawati mau menerima dan meluangkan waktu mendengar masukan dari seorang Rudi tentang perihal siapa orang yang memiliki kemampuan memimpin ibu kota, yang pada akhirnya berlanjut dalam mengantarkan Jokowi menjadi figur sebagai seorang presiden. Mengingat latar belakang sejarah inilah, saya pribadi sama sekali tidak meragukan keputusan apa yang akan diambil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan kelak. Mengingat hanya Ketua Umum yang memiliki privilege, yaitu hak prerogatif dalam menentukan siapa orang yang dianggap memiliki kemampuan mumpuni yang pantas diusung sebagai calon presiden mendatang. Keberanian Franciscus Saperius Hadi Rudiatmo dalam mempertaruhkan reputasi politiknya bukanlah sebuah sikap yang bisa dianggap sembrono, melainkan mutualisme sebagai kader senior yang telah membuktikan pengabdian dan loyalitasnya terhadap partai yang sangat dicintai, yang telah ikut membesarkan namanya. Inilah bukti dari sikap tulus yang bukan produk dari akal bulus, bukan pula dari cari muka agar dirinya menjadi figur terkemuka. Kesederhanaannya, keberaniannya, dan kejujuran telah membentuk pribadi Rudi menjadi seorang karismatik tinimbang harus bersikap atau menjadi orang munafik. Baginya, kebersamaan di internal partai adalah mata rantai yang mempererat persatuan menghadapi terpaan badai. Tidak ada keraguan dan alasan untuk tidak mempercayai seorang Rudi, sehingga berani menanggung resiko dengan menerima teguran keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan demi satu tujuan, bahwa benar PDI Perjuangan adalah partainya Wong Cilik. Berdasarkan naluri politik Rudi inilah gambaran siapa orang yang mampu melanjutkan perjuangan dapat diteruskan. Yang jelas,
Orang yang akan menggantikan posisi Jokowi sebagai presiden harus memiliki dua unsur karakter dalam dirinya. Dan dua unsur itu adalah karakteristik ugahari dan sikap altruistik. Karena dua unsur itulah yang telah menyatu dan membentuk sifat seorang Joko Widodo dalam mengelola pemerintahan. Dan begitu pula seharusnya orang yang akan menggantikan estafeta kepemimpinan wajib baginya untuk memiliki kedua unsur dimaksud. Dan demi seseorang yang menurut pandangan Rudi diyakini sebagai orang yang layak menjadi penerus Jokowi adalah orang yang memiliki perjalanan hidup dan sifat yang mirip dengan Jokowi yang sekarang memangku jabatan yang sama sebelum akhirnya Jokowi didapuk menjadi presiden hingga saat ini. Saya percaya pemirsa sudah dapat menduga siapa orang yang dimaksud. Merdeka!